Seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa untuk tugas UTS kalian itu adalah membuat resum dari kitab Irsyadut Talibin ila Dhabti Kitabil Mubin terkait dengan ilmu dhabt wa syakal. Dari nanti untuk membantu kalian membuat resum, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan share PPT yang saya buat, atau juga beberapa ada link YouTube yang pernah saya buat, itu juga bisa jadi rujukan, atau juga ada bukunya Pak Ulin Nuha ya yang menulis tentang ilmu babat, itu juga bisa dijadikan rujukan. Yang pasti bahwa tugas UTS itu ditulis dengan tulisan tangan dari materi-materi babat yang sudah kita bahas atau sudah kita kaji. Dan waktu tersisa dari perkuliahan kita yang masih ada, itu salah satunya kita gunakan untuk membahas tema-tema atau materi-materi yang memang sekiranya teman-teman masih ada yang belum paham atau butuh kejelasan, nanti tinggal didiskusikan saja, kita bahas. Pak, tolong dijelaskan di pasal 5. Pak, tolong dijelaskan di pasal ini, di bagian ini. Itu nanti bisa kalian tanyakan di sisa waktu pertemuan kita ini. Asal jangan, Pak, tolong dijelasin dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya ngerjain. Nah, itu ya. Jadi tolong disiapkan dari sekarang untuk tugas UTS-nya. Adapun tugas UAS-nya, nah ini yang saya akan bahas. Bahwa tugas UAS-nya itu terkait dengan ilmu fawasil atau ilmu adul ay. Ilmu fawasil atau ilmu adul ay. Jadi kalian nanti tolong PJ-nya, pasmanya dibagi saja. Karena kan jumlah surah dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Diambil surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan surah Ali Imran, berarti 114 diambil 3 menjadi 111. 111 surah dibagi dari jumlah mahasiswa. Tidak perlu dibagi secara rata, nanti disesuaikan saja. Kalau ada teman-teman yang mendapat surah-surah pendek, ya nanti mungkin lebih banyak dibanding teman-teman yang mendapat surah-surah seperti Al-Maidah, An-Nisa, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk minggu ini tolong dibagi, biar minggu depan sudah terbagi ya. Jadi minggu depan mungkin sudah offline ya. Bagaimana teman-teman? Sudah offline atau masih online? Harapan saya sih offline ya, biar gini, maksud saya jadi minggu depan tuh rencana saya, kalau Allah takdirkan ya, bahwa kita sama-sama mengerjakan tugas UAS kalian di kelas. Biar nanti ketika kalian ada kesulitan, biar langsung bertanya sama saya. Ya. Jadi tugas UASnya itu formatnya, saya sampaikan formatnya itu nanti ada empat komponen atau ada 4 aspek ya. Yang pertama aspek judul, yang kedua aspek penjelasan umum terkait dengan surah yang kalian sudah terima, yang ketiga adalah menguraikan titik perbedaan di hitungan ayat di surah yang kalian terima, berikut ditulis ayat lengkapnya, baru tabel. Nah, gambaran 4 komponen itu tergambar seperti contoh dalam surah Ali Imran. Nah, ini seperti ini. Judul. Nah, judul seperti ini, perbedaan hitungan ayat surah Ali Imran. Nanti perbedaan hitungan ayat surah apa nanti kalian. Nah, ini adalah judul ya. Kemudian keterangan secara umum yang berisi terkait dengan jumlah ayat atau perbedaan para ulama terkait dengan jumlah ayat pada surah yang kalian terima. Dalam hal ini surah Al-Imran misalnya, para ulama ul-adad sepakat terkait jumlah ayat surah Ali Imran yaitu 200 ayat. Tapi mereka berbeda dalam titik penghitungan akhir ayatnya di 6 titik. Nah, itu adalah keterangan secara umum.
Bisa juga kalian tambahkan terkait dengan apakah ini surahnya surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Itu juga bisa menjadi tambahan keterangan umum. Tapi yang paling penting itu adalah terkait dengan perbedaan atau jumlah ayat pada surah itu. Yang ketiga itu adalah titik perbedaan. Karena kebetulan di surah Ali Imran ini ada 6 titik, ditulis yang menjadi perbedaannya dan berikut ayat lengkapnya. Bagaimana apa tujuannya? Supaya kalian tahu di mana letak yang menjadi perbedaannya itu antara ayat mana dengan kata apa yang menjadi titik perbedaan. Kayak dalam surah Al Imran, Alif Lam Mim, itu ada yang menghitung sebagai ayat, ada yang tidak gitu. Maka di sini digarisbawahin gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah itu adalah bentuk tabel. Nah, tabel ini itu berisi yang pertama, bagian atas itu meliputi ada 7 kolom. Ini adalah nama-nama mazhab dalam ilmu fawasil atau ilmu adul ai. Yang ketujuh-tujuhnya ini sudah kita bahas. Bagaimana ketujuh para ulama ini menghitung ayat dalam Al-Quran. Nah, kemudian bagian kanan, kolom sebagian bagian kanan yang tentang ini adalah titik yang menjadi titik perbedaan. Yang bagian bawah itu adalah jumlah ayat secara keseluruhan. Nah, di sini ada yang tanda silang, ada yang tanda checklist. Tanda silang menunjukkan bahwa para ulama ini tidak menghitung sebagai ayat. Sedangkan yang checklist itu menghitung sebagai ayat. Nah, itu saja dulu kalian pahami. Nanti untuk konkretnya atau untuk detailnya nanti kita bahas sama-sama di kelas. Jangan terlalu ambil pusing dulu, jangan pelan-pelan saja. Jadi kita punya 2 kitab rujukan. Rujukan pertama itu adalah kitab yang kita pakai yang kalian fotokopi itu ya. Kitab Al-Faraidil Hisan atau syarahnya Nafaisul Bayan. Atau juga saya gunakan kitab untuk membantu penjelasan itu adalah kitab Fununul Afnan. Kitab Fununul Afnan itu bisa ditemukan di kitab di Maktabah Syamilah yang saya tampilkan dalam layar. Ini bisa kalian gunakan atau juga bisa yang versi PDF-nya. Versi PDF-nya nanti saya share di grup ya. Versi PDF-nya coba saya lihat dulu. Fununul Afnan. Nah, ini Fununul Afnan. Ada ya? Fununul Afnan ini kitab ulumul Quran, termasuk kitab yang klasik, tapi sangat membantu atau teman-teman yang ingin mencari informasi terkait dengan beberapa tema-tema dalam ulumul Quran ini bisa membantu. Ini karya Ibnul Jauzi ya, yang wafat 597 Hijriah. Jadi hampir-hampir dekat-dekat zaman sama Imam Asy-Syatibi qiraat ya. 590 Hijriah. Nah ini nanti saya share di grup. Jadi ini yang menjadi 2 kitab rujukan kita dalam pengerjaan kita dalam pengerjaan materi ilmu fawasil atau ilmu adul ain. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa tolong untuk minggu ini dibagi dulu per surahnya atau tugas masing-masing mahasiswa itu dapat surah-surah apa gitu. Ya, nanti minggu depan kita langsung eksekusi untuk pengerjaan UAS khususnya. Kalau UTS nanti kalian sudah mulai mempunyai catatan masing-masing, nanti tinggal dilengkapi saja. Bapak saya belum punya catatan sama sekali, makanya masih ada waktu sebelum masuk ke UAS. Karena pengumpulan UAS dan UTS itu nanti pengumpulannya itu adalah di waktu UAS, ya. Pengumpulannya itu di waktu UAS secara berbarengan. Saya terimanya itu bentuk soft file, nanti tolong dikirim oleh PJ-nya, PJ-nya saja yang ngirim. Jangan semuanya ngirim ke email saya, takut ada yang tercecer ya, karena kan saya belajar ini Al-Ghazali 5 kelas ya, kalau satu-satu ngirim agak repot. Pokoknya nanti saya serahkan, pokoknya saya terima dari PJ-nya itu di waktu UAS. Kalau PJ-nya atau Kosmanya memberikan waktu yang berbeda, itu silahkan, misalnya tolong dikumpulkan seminggu sebelum waktu UAS.
Ya, bisa kan bisa saja ya PJ kan PJ kitanya banyak ya, atau ngumpulin tugas itu secara dikumpulin itu kan juga agak butuh waktu juga. Maka tolong kerjasamanya biar PJ-nya dipermudah untuk mengerjakan atau mengumpulkan itu. Fahim tum paham? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bapak. Insya Ya, Allah, saya Bapak. persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bapak, mohon maaf, ya waktu pertemuan kemarin kan Bapak bilang mau kirim VN, cuman Oh belum. iya kemarin yang WA saya ya. Iya. Mungkin jangan VN kali ya karena kita minggu depan bisa sudah offline belum? Saya pastikan dulu. Insya Allah bisa, Pak. Ini rata-rata masih pada di rumah ya? Udah ada yang di Jakarta, Bapak. Banyak Iya, masih. juga yang ada di Jakarta, Pak. Ya, Ada kalau juga gitu yang- mungkin kalau gitu nanti kita offline saja ya. Ntar jawabannya tergantung Pak. Kalau dosen pertama dan dosen keduanya ya kita online lagi Pak. Repot lagi gitu. Nah, maksud saya gini, usahakan offline ya, karena tadi demi kita bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kalau online itu kok saya agak kesulitan ya, agak kesulitan untuk biasanya sih sebenarnya kalau online juga menguntungkan saya juga sebetulnya. Cuma saya khawatir nanti tugas UAS sama khususnya UASnya nanti tidak maksimal gitu maksud saya. Jadi nanti bagi teman-teman yang persenannya masih banyak di rumah ya udah bawa aja ke kampus, atau kue lebarannya masih banyak ya nggak apa-apa pulang aja ke kampus biar nanti saya kecurigaan saya teman-teman yang masih pada di rumah ini karena memang persenan atau kue lebarannya masih pada ada ya. Biji ketapang apa rangginang apa kali gitu ya. Tapi tetap saya tunggu dari info dari PJ-nya nanti terkait dengan offline atau online-nya. Harapan saya offline gitu. Baik, ada pertanyaan? Silakan Sakinatul Husna udah buka mic. Silakan. Safina Zafira juga seperti tadi udah menanya. Silakan. Ini Bapak, kelas kita ada lompat pertemuan Bapak. Nah, nanti yang lompat kita isi aja. Apa pembahasan yang belum dibahas? Terakhir itu kan waktu offline itu terakhir kan ngebahas tentang sebentar Bapak. Membahas apa? Membahas tentang Dr. Mat wal Hamzah. Nah, ya makanya gini. Seterusnya, Gini Safina, nanti tolong di list aja. Atau teman-teman yang lain juga, Pak tolong Pak, ini belum dibahas, tolong dibahas gitu. Jadi sisa pertemuan yang kita miliki ini kita gunakan untuk melengkapi pertemuan yang memang kelompat, atau belum jelas, atau belum kebahas, atau masih ada yang butuh dijelaskan lebih jauh lagi. Nah itu kita gunakan. Kita berapa pertemuan lagi? Kita hari ini keberapa ini? Nah, nanti disesuaikan saja ya, Safina ya, ini untuk absensinya dan agenda perkuliahannya biar nanti dimaksimalkan. Tinggal kita posisi ada di pertemuan keberapa, kurangnya berapa pertemuannya. Nah, di sisa pertemuan itu tadi yang saya katakan untuk kita manfaatkan untuk memaksimalkan tugas UTS dan untuk mengerjakan tugas UAS. Ada lagi? Bapak, Ya. untuk tugas UTS-nya itu ditulis tangan atau ketik, Pak? Yang resume. Tugas UTS tulisan tangan, harus tulisan tangan. Kalau tugas UAS itu bisa tulisan tangan, bisa ketikan. Tapi semuanya itu walaupun tulisan tangan atau ketikan itu, saya terimanya itu soft file ya.
soft file. Jadi bukan soft file obat nyamuk, bukan ya, soft file gitu, soft file. Jadi saya terima nanti di tulisan tangannya itu di scan atau di foto. Fotonya kan sekarang kita punya cam scanner ya, cam scan atau di scan. Yang penting motonya itu jangan pakai HPS ya Hidayah ya, jangan ya, nggak burem. Ya, itu ya Sakinatul Husna ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya share dulu dah ini tadi file yang tadi ya. Takut kelupaan. Ada pertanyaan sambil saya kirim filenya. Nah, itu ya, sudah. Ini yang rombongan Tias Nupus. Apa itu? Coba dibuka camnya dibuka open cam. Siti Soleh itu anaknya atau siapanya? Lo punya anak ya? Enggak, Pak, anak Mama Eda. Bukan anak saya. Oh, nama Maeda ya, yang bungsu ya. Iya, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau yang masih di rumah ini saya curiga rata-rata belum pada mandi. Kalau yang di tapi nggak ada di kelasnya sih ya. Ya, jadi yang belum pada mandi nanti habis mau sholat zuhur mandi ya. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin cukup ya. Yang penting kerangkanya kalian pahami dengan baik, itu nanti format itunya. Tinggal nanti minggu depan kalian siapkan catatan untuk kita bahas tugas kalian masing-masing. Atau dari sekarang pun kalau kalian mau coba kerjakan, tinggal nanti di kelas tinggal dilengkapi juga nggak masalah gitu. Tinggal kalian pahami dari kitab atau dari buku pedoman kita. Saya rasa itu, terima kasih keikutsertaannya pada siang hari ini. Kita bisa selesai lebih cepat karena memang sudah tidak ada yang kita bahas lagi. Insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi. Kebetulan sudah 10 menit terakhir di 15 menit menjelang sholat zuhur ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa terus mengambil keberkahan dari Al-Quran. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat Bapak. Sama-sama Makasih, kalian juga Pak. sehat-sehat. Makasih, Pak.